Kuring tadi. Pengatur kuring. Selamat malam pemirsa Sobat Bani Nurjati, salam sejahtera, kemudian para pencinta misteri alam gaib. Alhamdulillah dengan izin Allah kami kali ini sudah berada di salah satu dusun Cipinang, Raja Galuh. Pertama sekali sebelumnya kami ucapkan bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Bani Nurjati, para pencinta misteri alam gaib, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kru Bani Nurjati kali ini di episode yang berikutnya, alhamdulillah mendapatkan satu informasi dari para sobat Bani Nurjati, para pencinta misteri alam gaib, bahwasanya kru Bani Nurjati sekiranya bisa menyusuri salah satu wilayah, boleh dibilang ini tempat balong. Kalau bahasa Indonesianya ya kolam ikan. Nah, di sini kami tertarik sehingga kami kru Bani Nurjati datang malam ini, dan kebetulan kami sudah ngobrol sama salah satu warga setempat, termasuk perizinan, baik itu Pak RT, kemudian disampaikan ke Pak RW juga. Artinya dengan yang punya kawasan, pemerintahan desa dan masyarakat setempat, bahkan yang punya kolam yang penuh tanda-tanya ini. Nah, untuk para pencinta misteri alam gaib, para sobat Bani Nurjati, tetap panteng terus malam ini, dan kebetulan mudah-mudahan segala sesuatu yang terjadi di kolam ikan ini kita akan coba kuak, kita akan selusuri apa aja, mungkin sejarahnya juga, kemudian cerita-cerita apa aja yang digembar-gemborkan oleh masyarakat, bisa kita dapatkan jawabannya di acara mediumisasi. Baik, pemirsa, sebelum dilanjutkan acara mediumisasi, tentunya sebelumnya dari kru Bani Nurjati menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Barangkali untuk para sobat Bani Nurjati yang sudah pijit tombol merah subscribe, like, komen, dan share, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa kembali diberikan ganjaran pahala, sedikitnya diberikan kebarokahan, rezeki yang berlimpah, sehat terus, usahanya lancar dan sejahtera. Nah, malam ini sebelum kita menyusuri kolam ikan yang penuh dengan misteri ini, tentunya nanti kita akan coba ngobrol sebentar dengan narasumber yang kebetulan dari salah satu warga setempat mau diajak diwawancarai, dan kebetulan beliau adalah seorang RW, artinya sudah siap untuk kita tanya jawab. Pemirsa sobat Bani Nurjati, malam ini bersama narasumber kita akan coba ngobrol sedikit, kemudian berkenalan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sebelumnya ini mohon maaf mengganggu istirahat Bapak, kemudian mengganggu kesantaian Bapak malam ini. Kami dari kru Bani Nurjati channel YouTube mendapatkan satu amanah untuk menelusuri ataupun menguak segala kejadian-kejadian ataupun masalah ataupun keanehan sedikitnya penuh misteri kolam ini. Dan Bapak boleh kenalan Bapak namanya? Pak Omar.
Bapak Pak Omar. Pak Omar. Ya. Pak Omar. Oke, Pak Omar sudah lama tinggal di sini. Sudah lama. Sudah lama ya. Mungkin sedikitnya agak tahu situasi, kondisi, asal-usul kolam ini, kemudian keanehan, sehingga kami tim dari kru Bani Nurjati tertarik untuk menguak daerah kolam ini. Pak Omar, boleh sedikit diceritakan asal-usul atau sejarah atau kejadian-kejadian yang janggal di luar nalar pikiran manusia? Silakan Pak Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, terutama ini kepada pimpinan Ya, Bani Nurjati Bani Nurjati channel YouTube yang berasal dari Jati Jati 7. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. misalnya. Sebelum sedikit mengutarakan masalah kolam, yang pertama kami ucapkan terima kasih, selamat datang di wilayah kami, terutama di Blok Pon. Blok Pon ini Pak ya? Blok Pon, terutama di RT 14, RT14. wilayah kolam Citamiang. Oh, ini kolam Kolam Citamiang. Citamiang. Hanya mohon maaf sebelumnya karena sebelumnya hanya sedikit sekilas saja, Ya. tidak tahu persis dulunya bagaimana. Itu hanya waktu kecil sebenarnya. Kolam ini adalah suatu bukan kolam khusus Kolam ini. dulu ya. Tadinya ada sawah ya, Sawah. kadang tanam padi, kadang kangkung dan sebagainya. Di sampingnya ada kolam mina padi. Ada ikannya, ada padinya dulu ini di sana. Seperti Terus perkebunan ya Pak ya? ya, perkebunan, tapi ada sumber airnya dari sana. Ya. Kemudian ada dua di sana satu, ya. Mata air gitu Mata ya. airnya itu di sana satu. Ya. Kemudian ya beberapa tahun kemudian yang difungsikan kolamnya hanya ini dan satu tiga. Ada 3. Iya ada 3. Oh, di Tapi seberang sana ada kolam, cuman Tolong lebih dekat di shoot ya. kolam sana tuh kurang terurus sampai sekarang. Oh, terlantar ya Pak Omar. Ditanam ikan, memang beritanya, tapi saya tidak terjun aktif sini. Iya. Berita ya. Iya. Tapi hanya berita-berita. Ada kabar ya. Kabar-kabarnya tanam ikan, entah mengapa, entah mengapa, dan ada apa ini, katanya ikan banyak tapi Tidak bisa dipanen gitu. iya, tidak bisa dipanen, panen juga sedikit lah gitu. Iya. Ikan hanya apakah ada ular biasa, Iya. apakah ada ya malam. Kalau yang mencuri itu macam-macam, istilah mencuri ya, ada hamanya itu ya, Iya. hamanya itu apakah ikan biasa atau orang Mohon maaf Pak, apa. memotong pembicaraan di sini dulunya ada penjaganya enggak? Ya Petugas. kalau dulu mah setelah beberapa kali ada Aktif, ya? dialihkan, terus ada pemancingan seperti ini, Ya. tapi bentuknya sudah seperti ini ya. Terus ada yang dagang dan sebagainya, bukan di sini, ini baru lagi, Oh, ini baru baru bangunan lagi, ini ya. jahat lagi. Tapi kabarnya anaknya itu Tetap aja. tetap aja Ikan tidak tidak ada. berhasil gitu perkembangannya. Yang sewa kolamnya, yang dagangnya, yang mancingnya, ya kalau mancing ya rata-rata hanya kepuasan saja. Oh, Gitu. Kemudian sekarang sudah diambil alih lagi oleh yang istimewa. Orang mana tuh? Orang luar lah gitu. Orang luar juga. Tapi ada yang pengelolanya. ada sekarang mulai lagi katanya. Berarti ini sudah aktif kembali. Sudah aktif kembali gitu. Jadi kalau yang ini kami jadi RW baru datang jalan. Iya. Jadi RW datang jalan, punya ide. Dan ini oleh RT semuanya ya rata-rata 2 kilo ikan gair dicoba. Ya. Kemudian ada yang 4 kilo, yang 3 kilo gimana mampu. Di sebelah sini ya. tanam ya, yang ini. Di sana ya Pak ya. Tanam ini kelompok Pak Kulu juga ikut menanam di sini. Yang ini dikelola sama Iya. seseorang. Kalau yang ini masih desa Iya. untuk masyarakat. Ya. Hubungan pengurus RT lah. Iya. Ini kan ada 6 RT di sini. 6 RT plus pengurusnya. Nah ini baru September, Oktober, November, Agustus
Agustus. Ya, bulan 7 lah, bulan 6, bulan 7, Juli, Agustus. Ya. Sekarang September baru 4 bulan, tapi belum pernah dicoba, dilihat. Belum. Tadinya sekian sekitar 3 bulan. 30 kiloan ya. Belum diangkat ini. Oh, belum coba sampai sekarang diangkat, juga. belum pernah. Tapi lihat perkembangan sih ada gitu ya. Ya. Tapi entah Apakah nanti sama Pak. seperti dulu ya Pak? Ya, Pada hilang Akhirnya belum di ini. Ya. Itu yang ngurusin tadi Pak RT. Yang suka ngasih makan dan sebagainya. Yang mudah-mudahan Tapi yang mudah-mudahan saja ada hasil ke depannya ada. Tapi kalau lah begitu kebantuannya, keanehannya, entah apa, ya silakanlah dikuak. Barangkali ada keanehan keajaibannya. percaya nggak percaya karena juga manusia ya Pak ya. Insya Nah, perlu Allah. diketahui kan di sini ada makam ya. Oh, ada makam di sini Pak. di atas Sebelah mana Pak? sana. Jauh. Dekat ini perbatasan ini. Sekitar berapa Makam. kilometer? Ya, ini, Oh, ini kalau berdampingan, nanjak berdampingan. naik ke sana juga Kalau ada boleh tahu makamnya makam apa Pak? makam Citamiang. Makam Citamiang namanya. Citamiang. Ya, Sama seperti sama malam ini. Itu banyak dari sana ke sini. Itu makam untuk masyarakat atau Masyarakat punya ini seseorang? punya desa. Punya desa. Jadi untuk umum ya. Kalau di sana itu juga ada, tapi tidak terurus. Di sana itu katanya itu makam apa? Ya, ada juga makam darahnya. Ya. Ada urusan dari Galuh katanya disuruh menjaga darah ini. Ya, kalau itu bilang siapa tuh? Berarti Orang kalau sini. makam di sana ada juru kuncinya nggak? Nggak ada, Nggak ada. nggak terurus juga. Nggak terurus. Tapi kadang-kadang kelihatan suka bersih entah siapa yang ini. Yang aktif makam ini ya. Ya, yang kayak ini banyak sih makam ini. Oke, Pak Omar terima kasih nih ya. Ya. Sedikit Saja barangkali gambaran buat hanya mohon maaf barangkali ini jauh dari apa pendapat yang lain gitu. ya. Mungkin sama warga lain juga mungkin lebih banyak lagi cerita-ceritanya ya Pak ya. Ya. Ini baru satu narasumber Pak RW, sedikitnya dari kecil mungkin tahu, dan kebetulan kolam ini sekarang aktif kembali, tapi yang punya seseorang, cuman yang di sebelah kanan masih diatur oleh desa. Dan karena tidak terus ya, ya. Tapi suatu saat nanti katanya akan diperbaiki lagi ya. Mungkin dari sana Daerah sana ya Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Ada Pak Omar, ya, terima kasih ini atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan nanti kami kru Bani Nurjati akan melakukan satu proses mediumisasi. Artinya sedikitnya yang ada di sini, baik itu penghuni yang baru atau penghuni yang lama, karena perputaran jamar bisa berubah Pak ya. Kita akan coba tarik. Allahu alam, jika masuk semua ya kita akan coba koreksi, kita tanya-tanya begitu. Pak Omar, sekali lagi terima kasih, dan tentunya mudah-mudahan doa dari kami Pak Omar tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, hanya usahanya lancar. ya. Tambahannya gini, kalau sudah ada kegiatan Ya, gimana kabarnya hasilnya ya, akan informasi ya. kalau ada tindak lanjut lagi nanti Ya. ya lebih ini lagi pemung desa atau kepala blok ya atau kubu Ya. kita hadirkan itu kita ngobrol lagi. Oh, terima kasih. Iya, Jangka panjangnya Pak ya. panjang lagi kalau ada hasil. Insya Allah kalau ini panjang. Ya. Oke, para sobat Bani Nurjati, para pencinta misteri alam gaib, banyak sekali cerita yang sudah dibicarakan bersama narasumber Bapak Omar sekaligus Pak RW, kemudian Pak RT juga ada tadi, dan mudah-mudahan segala cerita tersebut, mitos tersebut, misteri-misteri tersebut, cerita-cerita tersebut kita akan coba samakan. Artinya banyak persoalan. Kita akan tunggu jawabannya di acara mediumisasi. Mudah-mudahan segala permasalahan bisa terjawab. Dengan izin Allah, mudah-mudahan semuanya kita dapatkan. Oke pemirsa, untuk sementara kita sampai di sini dulu untuk acara narasumber. Kita akan coba menuju lokasi untuk acara mediumisasi bersama para praktisi dan mediator. Tetap di channel YouTube Bani Nurjati. Ini Pak. Assalamualaikum para sobat Bani Nurjati.
para pecinta misteri alam gaib. Sebelumnya di sini kami atas nama Keluarga Besar Kru Bani Nurjati menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bertepatan dengan hasil dari syuting sebelumnya di Raja Galuh, tepatnya di kolam Citamiang. Ternyata di luar dugaan ada beberapa adegan yang tidak masuk. Artinya ada 2 adegan, mediator pertama sama mediator yang kedua. Nah, di sini kami juga bingung. Artinya segala kemampuan kami sudah dilakukan, cuman tetap tidak ada hasilnya. Dan untuk lebih jelasnya, saya akan coba langsung berbicara sama yang tugasnya editing, kemudian praktisi yang bersangkutan. Artinya 2 jawaban ini mungkin bisa membuat para sobat Bani Nurjati, kemudian pecinta misteri alam gaib mungkin percaya dengan alasan kenapa 2 kejadian mediator ini tidak ada dalam uploadan. Nah, untuk jelasnya di sebelah kanan saya ini Kakak Minda. Artinya segala sesuatu yang diupload kemudian mengedit, semuanya beliau yang bertanggung jawab. Sedikitnya mungkin ada apa bisa tidak terjadi, tidak ada gambar mediator 1, mediator 2. Kakak Milda, gimana bisa dijelaskan itu kenapa bisa tidak ada gambar? Nah, yang ada untuk pembukaan, kemudian narasumber, dan mediator ketiga ada begitu. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, sahabat Bani Nurjati, di sini saya sebagai editor untuk meminta maaf sebesar-besarnya hilangnya gambar mediator 1 dan mediator 2. Saya juga sudah bekerja semaksimal mungkin, bahkan saya mengundang teman saya yang lebih paham dalam tahap editing untuk mengembalikan gambar tersebut. Saya juga tidak tahu itu dalam faktor hal tidak tanda kutip, dan ya gitu sih Kang. Saya sudah ya mengerahkan lah segala cara, bahkan saya juga mengundang teman saya yang lebih paham. Tapi tetap hasilnya tidak terbuka gitu ya? Iya, tetap. Begitu ya. Tapi itu udah di ujung kerja ya? Udah berarti? Udah. Tidak bisa. Oke pemirsa, barangkali sebagai editor sudah menjelaskan. Artinya segala kemampuannya sudah dikerahkan. Sampai mengundang temannya juga yang ahli di bidang editing. Dan sama hasilnya tidak bisa dibuka file tersebut. Artinya untuk shoot mediator 1, mediator 2 tidak ada gambarnya. Sangat-sangat disayangkan. Istilahnya para sobat Bani Nurjati, para pencinta misteri alam gaib mungkin kecewa. Begitu juga dengan kami, sangat-sangat kecewa. Tapi kami masih penasaran ada apa di balik tidak munculnya gambar ini. Jadi kita akan sedikit berbicara dengan praktisi Bani Nurjati yang sedikitnya agak sedikit berbau hal-hal gaib. Apakah ada kaitannya dengan hilangnya file tersebut? Sebelumnya Kang Nanu ada di sebelah kanan ya. Kang Nanu, boleh dijelaskan mungkin ada kaitannya dengan editing yang hilangnya 2 file tersebut, mediator 1, mediator 2 tidak ada gambarnya dan hanya mediator ketiga yang muncul. Menurut Kang Nanu, pandangan ada apa? Jadi yang hilang itu ya menurut editor juga emang udah hilang. Terus menurut pandangan saya begini ya, sebelumnya juga kita pernah ngambil video shoot jadi adegan itu filenya kosong semua, sama sekali tidak ada. Kalau ini kan faktornya di Raja Galuh ya, di Cipinang tuh cuman yang hapus mediator ke-1, yang kedua, yang ketiga emang ada. Jadi bukan kali ini aja file hilang gitu. Faktor juga nggak tahu istilahnya emang teknis. Secara gaibnya emang nggak mau diliput atau istilahnya nggak boleh lah yang lain tuh tahu gitu. Ya.
bisa jadi juga kalau misalkan menyangkutnya ke hal gaib, bisa jadi emang ada yang tidak diizinkan maksudnya untuk kita liput gitu. Berarti itu kalau menurut Kang Nanu Ya. istilahnya salah satu yang penunggu di situ ikut campur di gambar tersebut. Bisa jadi begitu lah, tapi juga wallahu alam juga ya masalah itunya. Yang jelas kita emang udah kebuktiannya kan hal kayak gini gitu. Video yang ke-1, mediator ke-1, yang kedua emang hilang. Karena di mediator 1, kedua itu yang terpentingnya, Iya, sejarahnya, ya ya, juga. terus penunggunya, malah yang terakhir yang boleh dibilang itu sangat brutal, Brutal. belum jelas, Tapi itu yang ada. itu yang ada. Nah, secara logika kan ada kaitannya dengan editing, dengan alam gaib ya. Berarti kalau menurut Kang Nanu memang ada campur tangan di dunia gaib gitu ya. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Iya. Ada kemungkinan juga emang hal gaib itu seolah ditutupi lah, jangan sampai diliput juga, mungkin kayak gitu. Oke. Barangkali cukup jelas ya. Artinya buat Sobat Bani Nurjati, kalau masalah ini sering kami dapatkan. Cuman yang membingungkan kenapa yang pertama masuk sama yang belakang masuk. Malah yang cerita sejarah yang penting penunggunya itu tidak masuk. Dan ada kaitannya seperti Kang Nanu dijelaskan, ini ada kaitannya dengan hal-hal yang gaib. Artinya gambar tersebut tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum. Kalau menurut Kang Nanu, praktisi Bani Nurjati secara alam gaib. Kalau menurut editing, ya mungkin kemampuan manusia untuk mengedit sesuatu ada kekurangan, ada kelebihannya. Secara maksimal beliau udah bekerja, tapi tidak ada hasilnya. Jadi sekali lagi mohon maaf ini, barangkali buat Sobat Bani Nurjati, mungkin para pencinta misteri alam gaib, untuk shoot di kolam ikan Citamiang kurang sempurna. Dan mungkin Kang Nanu ada tambahan lagi? Ya mungkin supaya nggak ngambang gitu. Iya, Ceritanya apa mediator- kok mediator tiba-tiba satu langsung ya. ke 3 gitu Iya, kan. iya, iya. Yang ke-1 kan Kang Asep ya yang jadi mediator itu ke Kang Ulah ya kalau nggak salah ya. Ulah. Penunggu di situ. Terus ya emang dia suka jahil, suka menampakkan. Yang intinya itu pengakuannya si Ulah itu emang dia itu tempatnya di situ, kalau bisa jangan pakai tempat usaha. Jadi seolah-olah kan di situ kegagalan 3 kali ya, gonta-ganti pengelola itu semuanya gagal gitu. Di kolam itu nggak ada yang hasil gitu. Ya emang ditutupi sama itu, seolah-olah nggak boleh ditempatin. Terus yang mediator kedua Akiana ya, Iya. Akiana sosoknya ya itu genderuwo yang matanya merah itu, yaitu sosoknya rajanya bisa dibilang itu, penunggu penguasanya di situ. Ulah, terus yang Kunti juga masih bawahannya, cuma yang suka mengganggu itu kolam itu ya Ulah sama Kunti yang suka makan ikan. Kan kata masyarakat sekitar juga ikan tuh sering nggak ada, sering hilang, ya suka dimakan sama Kunti itu. Jadi itu untuk mediator 1, mediator 2 yang videonya hilang ya, yang saya hilang. istilahnya biar tidak kaget ceritanya, kenapa langsung ke ujung. Jadi sedikit ada gambaran. Mungkin cukup ya. Oke, Sobat Bani Nurjati, untuk memberikan penjelasan klarifikasi kenapa bisa hilang mediator 1, mediator 2. Karena di situ juga pas kami shoot banyak masyarakat setempat yang nonton, mungkin ada sedikit bertanya-tanya, sudah kami jelaskan. Ya itulah cerita yang sudah kami jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan untuk selanjutnya mungkin kami akan coba sebagai pengalaman ya, Apalagi pengalaman. diperbaiki, artinya tentang perizinan atau syarat atau yang jelas sih tadi mungkin berkaitan dengan alam gaib, mungkin ada sedikit kurang perizinan kejadian gitu ya. Jadi cuma itu aja, mudah-mudahan segala sesuatunya bisa memaafkan.
Nah, itu lah. Mediator ketiga juga misalkan ada adegan-adegan, emang ada adegannya emang di situ ada pertarungan ya. Untuk itu jangan ditiru lah. Ya, Sobat Bani Nurjati, seperti Kang Mano bilang, kalau untuk acara pas berantem ada perlawanan, hanya sang profesional yang bisa melakukan tersebut, dan mudah-mudahan semuanya tidak bisa ikut-ikutan kayak seperti itu, karena bahaya ya Kang Mano ya. Bahaya. Hanya sang profesional aja. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya ada cuplikan yang ketiga, mediator ketiga, bisa ditonton kembali. Oke Sobat Bani Nurjati, para pencinta misteri alam gaib dimanapun saja berada, barangkali sudah 2 mediator, dan alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Artinya segala masalah, kemudian kejadian, situasi, sejarah, sedikitnya sudah ada jawaban lewat mediator yang kedua. Dan kali ini kami akan coba menguak kembali dengan mediator yang ketiga. Artinya kami masih penasaran apakah penghuni kolam apa namanya ya, Citamiang, mungkin apakah masih ada sosok-sosok penghuni di sini lagi, ataupun apakah sosok-sosok di luar sana. Dan kali ini mudah-mudahan dengan mediator yang ketiga terakhir kita akan coba menguak kembali. Untuk itu kita akan coba langsung ke lokasi bersama praktisi dan mediator yang ketiga. Juga barangkali untuk efisiensi waktu, kebetulan mediator sudah siap. Yang ketiga adalah Kang Wawan. Barangkali boleh langsung dimulai. Siap Kang Iwan. Abang siap? Saya ini sosok begitu amat brutal ya. Kita ada bersama. Biasa komunikasi. Biasa ya, sok naon ya. Dia sok naon ya. Anjing sok naon. Anjing sok naon. Anjing saya. Punten anu pamit kedatangan tim Bani Nurjati ngaganggu ka didinya. Abdi hoyong menguak di dieu. Fakta nu di dieu. Jasa teh kedik ngasihan penjelasan. Jasa teh kudu apa? Hah? Kudu apa? Kudu apa? Kan kudu apa masalah dieuna? Di mana mah? Marah-marah. Itu Bani Nurjati jatuh sedih. Urusan apa? Urusan naon ka tempat beurit? Yo informasi di mana ya? Di mana ya? Hah? Di mana? Ya. Di
di mana? Rasa sarap di mana nih? Teu aya nu sakti di dieu mah. Teu aya nu sakti. Teu aya teh nu sakti, teh nu jagoan gitu. Hoyong apal unggul tentang tempat dia. Pausik kuring. Nya punten uga meka usik, punten uga meka usik. Biasa cicing teh di dinya. Tong atur kuring tadi. Tong atur kuring. Jangan ada syuting itu jagat jalan mama. Bisa ini sangat brutal ya, mungkin ada perlawan sih. Apakah bisa Sakan ilmu. Mana nih? Sakit tuh, ha? Sakar itu. Bang bisa marane sakar itu. Biasa baik-baik teh di dinya. Kita tadi dinya teh bisa baik-baik. Kalau sih. Iya ramai Nya kan tapi kan minta izin pada dia teh. Tapi di dinya teh bisa diajak izin ke sama nih. izin ke masyarakat dia. Tapi didinya mah bisa baik-baiknya. Didinya bisa baik-baik, tapi didinya bisa baik-baiknya. Didinya sombong. Tadi mah datang ke lembur kuring. Bang bisa sakit itu. Tadi nama Ali, mana namina impian teh. Ya teh aya siga. Karena bang bisa mani kawe. Teu bisa nanaon. Buset kuring. Sudah merasa kalah atau bisa diajak baik-baik. Jadi boleh dijelaskan masih jiwanya dirasuki yang tadi atau sudah sadar? Sudah sadar ya? Minum. Duduk. Oke, pemirsa luar biasa. Yang terakhir
mediator kita. Keduanya salah satu sosok, kita belum tahu sosok apa ya. Yang jelas dia tidak bisa diajak baik-baik, tidak bisa diajak ngobrol, sampai menyerang terus. Kita akan coba tunggu penjelasan dari praktisi. Ki, bantu Ki. Kali ini masih Ki, bantu kali Ki. Kang Puja masih agak salah sama Mira, tapi ada aksi Guru Edi. Akhirnya turun juga, ikutan turun tangan ya. Jadi kita lihat, mungkin dia sudah sadar ya. Oke, bisa nanti di akhir acara kita akan coba terangkan. Sementara dulu semua. Emang tadi sosoknya brutal lah, jadi mediator kita mesti lemas lah. Sembuhkan juga, sadarkan. Ya udah sadar mesti lemas lah. Oke, para sobat Bani Nurjati, para pencinta misteri alam gaib, ternyata di luar pikiran kita untuk mediator yang ketiga, ternyata sosok yang masuk di jiwa mediator begitu amat ganas. Untuk lebih jelasnya kita akan coba tanya langsung sama Kang Nanu ya. Untuk Kang Puja mungkin agak sedikit terluka, sempat berdarah, mungkin bibirnya atau apanya. Kang Nanu boleh dijelaskan? Tadi begitu dahsyat ya. Iya, sosoknya sangat brutal sekali. Itu juga istilahnya juga memprediksi bahwa akan ada sosok yang sangat brutal kayak gitu. Iya. Di luar rencana kita lah istilahnya. Iya. Nggak tahu ini sosok yang di sini apa sosok luar gitu yang masuk ke sini emang mungkin terasa terusik gitu sampai ada pertarungan gitu. Sebelumnya juga kita tadinya sebenarnya menghindari gitu supaya nggak ada pertarungan apa gimana ya. Karena kita lihat ke sini juga nggak ada buat macam-macam apalagi buat bikin keributan lah. Cuman dianya juga udah menyerang kita duluan ya. Kita tidak mau juga istilah kenapa jadi ya itulah kita ladenin juga. Tuh, kalau menurut Kang Nanu percaya nggak kalau beliau itu tadi sempat menyebutkan gede, artinya yang punya kebesaran di sini? Percaya nggak itu Kang Nanu? Tapi menurut pandangan saya itu bukan sih, bukan sosok yang di sini Bukan. Iya. Tapi wallahu alam juga sih. Iya. Siapa tahu diam-diam ada penghuni baru di situ ya. Oke, Kang Nanu, saya tertarik sama Kang Puja. Iya, Kang Puja. Tadi sempat jatuh 2 kali. Kang Nanu juga jatuh, sempat mengeluarkan darah di mulut Kang Puja. Mungkin itu apa serangan fisik atau dalam? Dalam itu efeknya emang sangat kuat sekali. Di dalam berarti ya? Pukulannya sangat kuat. Masya Allah, mudah-mudahan tidak apa-apa ya. Amin. Dan bisa diatasi. Dan yang menarik satu lagi, sampai Ki Guru Edi bisa campur tangan ya. Iya. Dan supaya tidak jadi apa-apa ke mediator bukan ke tim juga. Makanya saya sempat tadi sama Ki Guru Edi, cepatlah turun, karena kalau udah 2 praktisi Kang Nanu Kang Puja, saya juga tidak sempat ngobrol. Mas ya. Jujur nggak berani saya kalau yang brutal begitu mengoreksinya ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Baik pemirsa, barangkali untuk 3 mediator sudah kami dapatkan tentang kolam. Segala sesuatunya sudah dikoreksi dan ada jawabannya, kemudian penunggunya, dan yang terakhir sangat brutal, sempat tidak bisa diajak berkomunikasi jadi susah. Dan untuk mengampankan situasi dan kondisi, menjaga keadaan para kru kemudian masyarakat, akhirnya Ki Guru Edi juga sampai turun dan menyadarkan mediator yang ketiga. Mungkin intinya ada 2 mediator yang bisa kita koreksi dan memberikan jawaban tentang sekilas kejadian ataupun cerita-cerita mitos, asal usul sejarah di kolam. Kolam apa tadi ya? Citamiang ya, yang berada di Cipinang Raja Galuh. Baik, mungkin kita pamitan aja karena sudah malam. Yang jelas percaya tidak percaya tetap kami serahkan kepada pemirsa, para sobat Bani Nurjati, kemudian para pencinta misteri alam gaib. Mudah-mudahan penyelusuran jelajah malam kru Bani Nurjati ini bermanfaat, ada manfaatnya, artinya untuk masyarakat setempat. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Intinya tetap kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah, memperkuat keimanan, ketakwaan. Semoga Allah melindungi kita semua. Sebelum berpisah, jangan lupa subscribe
like, komen, dan share di Bani Nurjati channel YouTube. Mudah-mudahan kami episode selanjutnya memberikan tayangan-tayangan yang lebih baik, kemudian bermanfaat. Kang Nanu, kita pamit. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Sampai jumpa lagi di tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.